Haleluya. Terpujilah nama Tuhan sebab hari ini kita memasuki hari Kamis Suci. Hari di mana kita secara khusus dalam pekan suci ini mengenang peristiwa yang begitu menyentuh hati banyak orang dari zaman ke zaman, yaitu peristiwa ketika pada malam hari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita mengambil keputusan untuk mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, yang seringkali dikatakan sebagai perjamuan kudus, atau seringkali juga disebutkan sebagai perjamuan perpisahan dengan murid-muridnya. Bagaimana kita memaknai peristiwa yang sangat khusus ini dalam pekan suci ini? Saya ingin mengajak kita untuk melihat 3 hal yang perlu menjadi perenungan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mencintai Tuhan, dan yang ingin hidupnya lebih dalam lagi relasinya dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab di dalam pekan suci ini memasuki pada hari Kamis, kami diingatkan tentang peristiwa yang sangat mengharukan kami ketika Tuhan duduk bersama-sama dengan murid-muridnya melaksanakan perjamuan kudus, perpisahan bersama dengan murid dan menyampaikan pesan-pesan kudus. Kami berdoa ya Bapa, kiranya hari ini kami dimampukan untuk memahami lebih dalam makna dari hari yang khusus ini. Berkatilah perenungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, untuk mengingat kembali peristiwa itu, saya mengajak kita untuk melihat pembacaan firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-26. Ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya bacakan bagi kita sekalian. Perjamuan malam atau penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Saudara sekalian, pada malam hari itu kita mengetahui peristiwanya bukan saja Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Dan juga bukan saja mengajak murid-murid untuk mengenang peristiwa ketika bangsa Israel dibebaskan dari kematian. Ketika mereka meninggalkan Mesir, ketika hari atau malam mereka mengalami pembebasan itu. Tetapi ada beberapa hal yang dilakukannya. Di antaranya ia memberikan nasihat kepada murid-murid, di antaranya ia membasuh kaki murid-murid, dan juga di antaranya ia memberikan penegasan tentang kemana ia akan pergi. Saya mengajak kita untuk melihat 3 makna itu secara khusus. Yang pertama, saya mengajak kita pada hari yang khusus ini mengingat bahwa Yesus Kristus secara simbolik memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa roti itu akan dipecah-pecahkan. Tubuh Yesus akan disalibkan dan mengalami penderitaan sedemikian rupa bagaikan roti yang dipecah-pecahkan, dan darahnya akan tercurah bagaikan anggur yang dituangkan untuk menyegarkan orang lain, untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Saudara-saudara sekalian, maka makna yang pertama saya mengajak kita pada malam yang secara khusus sebelum Yesus mengalami penangkapan, kemudian hari Jumatnya mengalami penyiksaan dan penderitaan. Saya mengajak kita untuk memaknai bahwa roti itu
telah dipecah-pecahkan dan dibagikan bagi kita sekalian melalui kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Bahwa anggur itu telah dituangkan bagi kita sekalian melalui darahnya yang tercurah bagi kita sekalian. Dalam peristiwa kepada orang-orang yang mengikuti dia setelah ia memberikan makan kepada ribuan orang, Yesus mengatakan kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Kemudian kepada wanita Samaria di pinggir sumur Yakub, Yesus berkata kepada dia bahwa air yang akan diberikan oleh Yesus kepadanya, kalau ia meminum dari situ, ia tidak akan pernah mengalami haus lagi. Oh, kiranya pada hari Kamis ini saudara mengenang secara khusus Yesus telah menjadi roti dan anggur yang dibagi-bagikan dan dicurahkan bagi kita sekalian. Makna yang kedua dalam peristiwa secara khusus ini saudara sekalian adalah ketika Yesus Kristus memberikan nasihat kepada murid-muridnya, di mana dia mengatakan kepada mereka bahwa mulai dari saat ini kamu perlu melayani satu dengan yang lain. Ketika ia mengambil air, menuangkannya pada sebuah basi, mengambil handuk, saudara sekalian, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Maka peristiwa ini merupakan peristiwa yang merupakan panggilan bagi setiap orang percaya. Panggilan bagi para pemimpin, saudara dan saya. Panggilan bagi setiap orang yang mengatakan mengasihi Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Kita diingatkan bahwa raja di atas segala raja, guru di atas segala guru, pada malam hari itu mengambil tempat yang paling rendah, membasuh kaki murid-muridnya, meneladankan bahwa setiap orang yang mengikut dia hendaknya melayani satu dengan yang lain. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kalau kita berkata kita mengasihi sesama kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan yang ketiga, yang terakhir dalam perenungan kita pada hari Kamis suci ini, secara khusus saya ingin memanggil kita untuk meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan pergi kembali ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita sekalian. Ketika salah satu murid yang bertanya kepada dia, akan kemanakah engkau pergi? Yesus memberikan jawaban kepada mereka ketika mereka menanyakan, bagaimana jalannya ke sana? Bagaimana kami tahu ke sana? Thomas bilang begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Malam itu terjadi pertanyaan yang sangat penting itu. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada perenungan saudara hari ini, semakin yakinlah, letakkanlah percaya kita kepada Dia, satu-satunya pribadi yang dengan benar, yakin dan teguh berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Selamat merenungkan peristiwa Pekan Suci pada hari Kamis ini dengan 3 pemahaman itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan menolong saudara memiliki iman yang lebih dalam dengan perenungan hari ini. Haleluya. Jikalau kami dengan kasih dapat